wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk versi yang mukhtasar atau ringkasannya. Tsaniyan, Kitabun Nikah. Yang kedua, pembahasan tentang pernikahan. Qala rahimallahu ta'ala dzikru aqdiyatihi wa ahkamihi sallallahu alaihi wasallam fi nikahi wa tawabi'ihi. Berikut ini penjelasan tentang keputusan dan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam aspek pernikahan dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi thayyibi wal bikri yuzawwijuhuma abuhuma. Pasal berikut ini tentang hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait seorang perempuan yang statusnya janda maupun yang gadis dinikahkan oleh ayahnya. Qala rahimullahu ta'ala thabata anhu fi sahihaini, ada hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, anna Khansa'a binta Khidamin zawwajaha abuha wa hiya karihatun wa kanat thayyiban. Ada seorang sahabiyah, wanita sahabat namanya Khansa bintu Khidam, dinikahkan oleh ayahnya padahal dia tidak suka. Wa kanat thayyiban, Khansa statusnya janda. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khansa datang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketidaksukaannya, itu artinya tidak mau menikah dengan dengan pilihan ayahnya. Faradda nikahaha, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak pernikahan itu. Artinya tidak disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi sunani min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam As-Sunan sahabat Ibnu Abbas bercerita untuk kita radhiyallahu anhuma, anna jariyatan bikran atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang gadis masih lajang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakarat lahu anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun. Gadis itu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ayahnya menikahkan dia dengan seseorang, wa hiya karihatun, padahal dia enggak suka. Fa khayyarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan untuk gadis itu, ya, diterima ataukah ditolak. Kalau yang di atas statusnya janda langsung ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, karena statusnya gadis masih diberi pilihan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang mau diterima atau mau ditolak. Tapi intinya satu, bahwa seseorang yang mau menikah atau akan dinikahkan harus dengan sepersetujuannya. Itu intinya. Mau dia janda, mau gadis, anak-anak, ya, atau dia sudah berumur dewasa, tetap harus seridha dan juga sepersetujuannya. Ya. Di Indonesia kasus perceraian itu kan sangat tinggi sekali. Dalam 1 tahun 2023-2024, ya, dalam 1 tahun itu yang tercatat di pengadilan agama di berbagai tempat itu hampir 500.000 kasus perceraian. 500.000. Itu belum yang tidak dilaporkan, ya, yang akhirnya nikahnya masih belum dikeluarkan dan diterbitkan surat cerai dari pengadilan, lebih banyak lagi. Yang paling menyedihkan itu adalah kasus perceraian yang terjadi di internal kita ini, Ahlus Sunnah Salafiyin. Tinggi, terutama perceraian di usia muda. Perceraian di usia muda itu banyak sekali. Perceraian di usia muda itu di kalangan kita loh. Ya.
baru 1 hari 2 hari sudah pergi. Jangankan 1 hari 2 hari, baru 1 malam udah ditinggal. Kalau yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum 1 tahun bercerai banyak sekali. Bahkan data umum di Indonesia juga yang cerai muda itu banyak sekali. Yang usia pernikahannya 5 tahun ke bawah kemudian mengalami perceraian itu sangat tinggi sekali di Indonesia. Sangat tinggi, puluhan ribu kasusnya. Nah, salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya itu tidak melibatkan anak dalam hal pernikahannya. Orang tua merasa sudah melakukan yang terbaik, mencarikan jodoh yang paling pas untuk anaknya. Itu perasaan orang tua. Dia merasanya begitu. Terus aku lagi yang paling apik dan segala macam. Tanpa ini tadi meminta persetujuan dari anak. Mau yang laki-laki maupun yang perempuan sama loh kasusnya. Orang tua punya anak laki-laki wis le tak goleke bojo sing pinter, sing ayu segala macam. Akhirnya istri yang dicarikan oleh orang tuanya itu sesuai spek dan kemauan orang tua. Anak, apalagi anak-anak kita yang dari kecil di pondok, terus dididik manut wong. Sing penting bapak ibunya seneng. Padahal sebenarnya dalam hati itu nggak suka dia, nggak cocok, itu bukan tipe saya. Akhirnya dinikahkan. Ya dinikahkan nggak sampai seminggu ya, bisa. Nggak sampai seminggu. Kasus seperti itu terlalu banyak, sampai jadi beban saya juga mikir. Orang cerita. Orang konsultasi. Sama juga dengan kalau kita punya anak perempuan. Ya memang betul orang tua itu pasti pengennya yang baik. Dan suami yang kita pilihkan untuk anak perempuan itu memang baik, orangnya bagus. Tapi ternyata ada beberapa hal itu tidak sesuai dengan spek atau kriteria yang diinginkan oleh anak perempuan. Ya ujung-ujungnya apa? Mulai dari cerai, konflik, ya, kemudian tidak disentuh bahkan, ya, tidak disentuh sama sekali. Ya nggak seneng, iso loh. Saya nggak bisa mencintainya, saya nggak bisa menerima dia. Berbulan-bulan dipegang aja enggak. Ya, karena dia tahu konsekuensinya seperti apa. Saya nggak suka kok. Alasannya apa? Manut bapak ibunya. Itu toksik namanya ya. Jadi dari awal itu memang sudah tidak ada kecocokan. Tapi anak ya dalam tekanan orang tua sebenarnya. Jadi jangan kemudian orang tua itu merasa bangga, anakku tak takoni yang penting manut wong tuane kok. Gitu. Kemarin anak saya tanya gimana? Manut abi, manut umi. Itu jawaban formal seperti itu. Ya, jawaban apa formal? Yaitu seorang anak pasti jawaban ya ikut abi, ikut umi. Pokoknya dari bapak, dari ibu aja. Pokoknya mana yang bapak suka, ibu suka, ya saya akan suka juga. Itu jawaban formal. Orang tua jangan anakku top tenan ini, anakku manut ini. Gitu. Anak saya masya Allah ini iso berbakti ke orang tua. Itu jawaban formal. Ketika kita dalami lagi, lah sebenarnya saya inginkan seperti apa Nduk? Yang kamu maukan seperti apa Mas? Gitu. Enggak kok semuanya manut abi semuanya. Enggak, abi cuma tanya aja. Kalau nggak lewat bapaknya, lewat ibunya. Kalau nggak lewat ibunya, lewat kakaknya. Nggak lewat kakaknya, lewat omnya. Nggak lewat omnya, lewat siapa lah digali keterangan itu. Ya. Karena kita itu sedih banget kalau mengetahui fenomena cerai muda itu. Ya. Itu dalam dalam waktu yang terakhir ini ya saya tahu aja sudah lebih dari 10. Ya, sudah lebih dari 10. Si A, si B, si C-nya saya juga tahu. Siapa orang-orangnya, itu juga sebagai murid-murid kita, ya, santri-santri kita yang dulu. Aduh. Sebabnya apa? Itu tadi nggak cocok. Yang membuat tidak cocok itu apa? Dari awal orang tua merasa punya hak prerogatif itu untuk menentukan calon. Yang mestinya didiskusikan, ya,
pengennya seperti apa. Misalkan dia pengennya suaminya itu tidak jauh-jauh dari orang tuanya, kan gitu. Ini contoh nyata ini. Tapi orang tuanya yang dilihat itu tadi faktor kesolehannya saja. Ya orangnya soleh, ya lulusan pondok, mampu, baik, track recordnya bagus, tapi ternyata dari luar Jawa. Nah, gitu. Ya setelah menikah, istrinya dibawa keluar Jawa, ya nggak betah. Oh enggak, bukan lingkungannya. Dipaksa untuk ada nasi, kamu seorang perempuan harus taat pada suami kamu, harus macam-macam. Ya, enggak, ada hal-hal yang akhirnya nggak bisa disembunyikan. Pengen pulang LDR, cinta jarak jauh, iya kan? Sering salah paham, jarang ketemu, ya kan? Akhirnya timbul masalah, pisah. Terus yang mau disalahkan siapa? Ya. Belajar dari pengalaman itu supaya tidak saling menyalahkan. Kalau kita punya anak, laki-laki maupun perempuan, itu diajak bicara. Kamu pengen nikah, sing cedak-cedak kene, apa sing adoh, wong Jawa, apa wong Sunda, kan itu orang Jawa atau luar Jawa, tanyakan. Nah ini di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ada janda, ada gadis, iya kan? Dinikahkan oleh orang tuanya, nggak suka, protes, lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian Nabi Muhammad bilang, ya taati orang tuamu? Enggak loh. Yang untuk kasus janda apa? Batalkan. Yang kasusnya gadis dikasih apa? Kasih pilihan. Lebih sekarang manut kowe ini kan, sekarang manut kamu, bukan taati orang tuamu. Qala rahimallahu taala wa thabata anhu fi sahih annahu qala la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Ada dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menyatakan seorang gadis itu tidak boleh dinikahkan sampai dia setuju, minta izin. Bahasanya tusta'dzan loh. Tusta'dzan itu dimintakan izin. Jadi kita itu sebagai orang tua minta izin sama anak kita sendiri. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Rasulullah, tahu dari mana kita kalau dia itu setuju atau memberikan izin? Qala an taskut. Kalau dia itu diam, ya. Kalau gadis itu diam. Ini umumnya. Tapi kalau ternyata dia bicara secara langsung, kamu nggak mau, Bi, gitu, bilang, wah kamu melanggar sunnah Nabi, gitu. Harusnya diam atau sekalian. Enggak, kalau memang dia menolak atau dia bilang, ya Bi, aku mau. Kamu sekarang kan masih gadis. Kamu kalau setuju itu diam, jangan ngomong setuju. Enggak, yang namanya diam itu salah satu cara, salah satu tanda kalau si gadis itu mau. Kalau dia bicara secara langsung, kamu mau, Mbak, kamu mau, Dek, itu laki-lakinya gini segala macam gitu. Ya Bi, aku mau, Bi. Ya nggak apa-apa, dia bicara, boleh. Yang paling penting itu justru dipastikan bahwa dia itu cocok, gitu loh. Dia itu cocok. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fil yatimati tusta'maru fi nafsiha. Pasal berikut ini secara khusus tentang seorang anak yatim perempuan kalau mau dinikahkan. Kalau mau dinikahkan itu ya tetap dia sendiri yang memutuskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam annal yatimata tusta'maru fi nafsiha. Nabi Muhammad alaihi wasallam memutuskan bahwa seorang anak yatim perempuan kalau dia mau dinikahkan itu harus dimintakan persetujuannya. Wa fi sunanil arba'ati anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-yatimatu tusta'maru fi nafsiha. Yang namanya anak perempuan yatim itu kalau mau dinikahkan ya harus diminta persetujuannya. Fa in samatat fa huwa idnuha. Kalau dia diam itu berarti dia mau. Wa in abad fala jawaza 'alaiha. Kalau dia menolak ya enggak boleh untuk kemudian dipaksa menikah. Intinya pokoknya harus cocok, harus sesuai. Ada kemauan orang tua, ada kemauan
anak dikompromikan. Itu. Jangan kemudian anak dipaksa mengikuti kemauan orang tua. Jangan juga orang tua mengatakan, wah anak saya katanya manut kok sama orang tua. Iya, itu jawaban formal namanya. Jawaban apa? Formal. Ya, formale anak ya begitu jawabannya. Tapi bukan berarti kemudian oh ya wes, manut ya, manut. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi nikahi bila waliyin. Pasal berikut ini tentang hukum yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali. Fi sunani anhu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hukum Islam yang namanya pernikahan itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya yang perempuan harus dinikahkan oleh walinya. Ya, siapa walinya? Ya keluarga laki-laki dari pihak bapaknya, kakeknya, buyutnya. Ya. Kalau enggak nanti pamannya dari pihak bapak atau saudara laki-lakinya dan seterusnya. Itu namanya wali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayyumam ra'atin, perempuan manapun nakahat nafsaha bighairi ibni waliha, ya, menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari wali, fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun, 3 kali diulang, pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka yang perempuan tetap punya hak untuk menerima maharnya. Fa in istajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyya lahu. Kalau nanti berdebat, ada perselisihan di kalangan keluarga, siapa yang jadi walinya atau ternyata tidak ada walinya, fas-sultanu waliyyu man la waliyya lahu. Maka sultan, pemerintah, penguasa adalah wali untuk mereka yang memang tidak punya wali. Kalau kita di Indonesia, pemerintah yang dimaksud siapa? Ya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu turunnya ke KUA kemudian menetapkan siapa yang berhak menikahkan mereka yang tidak punya wali, penghulu biasanya. Karena yang tugas di KUA tidak semuanya punya status penghulu, ya kan, penghulu. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa fi sunanil arba'ati anhu la nikaha illa biwaliyin. Nikah itu tidak sah tanpa wali. Nah, sekarang banyak wali palsu, ya. Ngakunya sebagai wali padahal bukan. Kasus-kasus seperti ini banyak. Jangankan menikah dengan memanipulasi wali, perbuatan zina aja banyak, ya. Katanya nikah siri. Udah nikah siri kapan? Di mana? Siapa yang menikahkan? Nggak bisa menjelaskan. Dan itu. Maka hukum Islam itu sangat tepat, sempurna. Karena ini sensitif ya, maka harus ada walinya. Qala rahimahullah faslun fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam fi nikahi tafwidhi. Pasal berikut ini tentang keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk pernikahan tafwidh. Pernikahan tafwidh itu apa? Sabata anhu annahu qada fi rajulin tazawwaja imra'atan. Ada hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara tentang seseorang yang menikahi perempuan. Walam yufrid laha sadaqan. Dan laki-laki itu ketika menikah belum menyerahkan mahar dan juga belum menentukan maharnya apa. Walam yadkhul biha hatta mata. Tapi belum sempat melakukan hubungan suami istri, meninggal dunia si suaminya. Laki-laki dinikahkan dengan perempuan. Menikah nih suami istri. Saat menikah itu belum ditentukan maharnya apa, jumlahnya berapa. Pokoknya saya kasih mahar nanti, misalnya. Ini belum sempat melakukan hubungan suami istri, suaminya meninggal dunia. Itu namanya tafwid. Ya. Nabi Muhammad memutuskan annalaha mahra nisaiha. Maka yang perempuan tadi itu sah sebagai istri karena sudah dinikahkan dan dia berhak menerima mahar. Ya. Terus maharnya sebesar apa? Ya mahra nisaiha, sesuai umumnya mahar yang berlaku di sekitarnya, di kalangan keluarganya. Kan kalau kita umumnya di Jawa kan seperangkat alat sholat dan cincin emas misalnya. Sudah itu. Kalau di tempat yang lain misalkan sebidang tanah dengan seekor kerbau, ya udah sebidang tanah dengan seekor kerbau.
Kalau di suatu tempat itu umumnya 5 gram emas, 10 gram emas, ya sesuai keumuman mahar yang ada di tempat itu. Wala wakasa wala syatata, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Wala hal mirath, dan dia berhak mendapatkan warisan karena istrinya secara sah. Wa alaihal iddatu arba'ata ashhurin wa ashra, dan dia harus menjalani masa iddah karena dia suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu namanya nikah tafwid ya. Nikah tafwid itu dulu pernah terjadi. Sekarang juga ada kasus-kasus seperti itu. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi syuruti fil nikah. Pasal berikut ini tentang hukum yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syarat-syarat yang sudah disepakati saat menikah. Kalau saat menikah itu ada syarat-syarat yang diajukan dan disetujui, maka syarat-syarat itu harus dipatuhi dan dihormati, jangan dilanggar. Fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Bukhari Muslim, Nabi Muhammad mengatakan inna haqqas syuruti an tufu biha mastahlaltum bihil furuja. Sesungguhnya syarat yang dibuat dan paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang disepakati ketika kalian menghalalkan kemaluan. Yang dimaksud itu apa? Akad nikah. Misalkan seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, kan ada rembukan kekeluargaan di situ. Yang laki-laki mengajukan syarat, yang perempuan mengajukan syarat. Kalau syarat yang diajukan itu, ya saya setuju dengan syarat itu dan akan saya penuhi, ya udah, syarat itu harus dilaksanakan. Misalkan yang laki-laki mengajukan syarat, saya akan menikah, ya saya siap menikahi putri jenengan, ya, tapi saya mengajukan syarat, ya, bahwasanya putri jenengan nanti ikut saya kerja di Kalimantan, karena saya kerjanya di Kalimantan, itu syarat dari saya. Tapi ya keluarga, ya saya serahkan pada anak saya. Gimana Nduk, gimana Mbak? Saya siap ikut suami kemanapun pergi. Jangan mau di Jawa, mau di Kalimantan, ya sudah. Setelah menikah, si istri harus ikut suami ke Kalimantan. Gak bisa, wah ternyata Kalimantan gini-gini, kamu balik ke Jawa, gak bisa. Syarat itu harus dipenuhi. Atau misalkan si perempuan ketika mau dilamar, si perempuan mengajukan syarat, saya mau menerima untuk dinikahi, tapi syaratnya satu, ya, saya tinggalnya di dekat orang tua saya tidak mau jauh dari orang tua saya pengen merawat sampai orang tua saya tua dan segala macam. Pokoknya syaratnya saya nggak mau dibawa kemana-mana, saya setelah menikah maunya di sini, di kampung sini. Yang laki-laki bilang, ya nggak apa-apa, pokoknya nanti setelah kita menikah kita buat rumah sendiri di sini, atau kita cari kontrakan di kampung sini. Atau misalnya, oh sudah sementara kamu sambil bangun rumah, sambil cari kontrakan, kamu tinggal satu rumah dengan kami di sini. Ya, itu sudah disepakati sebagai syarat. Ya udah, setelah menikah jangan kemudian ngelomboni. Ya kan, ngelomboni itu apa? Ngelomboni itu bahasa ngapak. Apa istilahnya ngelomboni itu? Belanjani. Yang penting dari bojone sik. Mau tinggal nanti urusan carry. Nah itu udah nggak jujur dia. Nggak boleh seperti itu. Ayo sing belanjani tahu ada dan. Baik, itu namanya syarat. Qala rahimallahu ta'ala wa fihi ma'anhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim sedikit lagi, Nabi Muhammad alaihi salam menyatakan la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Tidak boleh seorang perempuan itu mengajukan syarat kepada seorang laki-laki yang akan menikahi dirinya, syaratnya kamu harus menceraikan istrimu yang pertama. Ini kasusnya seorang laki-laki ingin poligami. Kan itu, laki-laki melamar seorang perempuan untuk istri kedua. Terang-terangan, kamu itu nanti saya akan jadikan istri kedua. Saya sudah punya istri, saya punya anak, misalkan 4. Terus yang perempuan itu saya mau, tapi syaratnya satu, kamu ceraikan istri yang pertama itu. Oh, apa-apa, yang penting gue gelem aku. Malah aneh gitu. Nah, kasus seperti itu banyak. Sampai-sampai disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, nggak boleh seorang perempuan begitu. Litastafrigha ma fi sahfatiha walitunkah, hanya karena untuk menguasai, ya, apa maksudnya nafkah dan yang semisalnya, dan supaya dia mau menikah. Fa innama laha ma qaddara laha, karena yang namanya rezeki dan lain-lain itu sudah ada ketentuannya. Termasuk juga apa? Nah ini, ya,
fatadammana hadzal hukmu wujubal wafa'i bisyuruti allati syuritat fi hadzal 'aqdi idza lam tatadamman taghyiran li hukmillahi wa rasulihi. Maka hukum yang ditetapkan Nabi Muhammad tadi itu menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib memenuhi dan melaksanakan syarat yang telah disepakati di depan saat akad atau sebelum akad, selama tidak mengandung perubahan hukum Allah dan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga nanti pada pasal yang ke-8, ketika seorang istri itu, seorang perempuan itu, dia mengajukan syarat, saya mau menerima lamaran jenengan, misalkan lewat orang tuanya ya, tapi syaratnya satu, saya tidak mau dipoligami. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya itu kalau memang si laki-laki, iya, saya terima syarat itu. Saya tidak akan menikah lagi, artinya saya tidak akan menikah yang kedua, kemudian memadumu misalnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya syarat itu harus dipenuhi. Enggak boleh dia untuk menikah yang kedua. Kan itu. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau dia menikah ya udah, untuk dia paksa menikah yang kedua, maka nikah yang pertama itu putus, batal, fasakh namanya. Karena dia sudah melanggar syarat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dulu gimana Mbah mau syaratnya? Ada syarat enggak dulu Bang? Enggak ada. Tanpa syarat berarti. Menyerah tanpa syarat. Ada mas kawin. Ada mas kawin. Apa Mbah mas kawinnya dulu? Pohon jati 10. Kebu, enggak. Uang ngau Mbah zaman dulu jenengan menikah tahun berapa tuh Mbah? 75. Sebelum sen. Sebelum apa? Sen. Iya masih ada sen dulu. Rp1.000 maharnya. Banyak itu. Hah? Rp1.000 itu berapa berarti Mas Nur? Tahun 75 Rp1.000 itu sugih ya. Motor baru. Sugih bandingkan Mbak. Padahal cuma bagian pasir tuh bandingkan dulu. Belum. Kerja apa dulu? Malah interogasi. Yang paling tua apa? Serabutan bisa nabung 1.000. Iya gitu. 1.000 apa Rp100 gitu. Berdua. 1.000 aja Mbak. Ya kita berprasangka baik aja. 1.000. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala tentang nikah syighar, nikah muhallil, nikah mut'ah, nikah muhrim, nikah zaniyah. Itu semuanya ada. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.